Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Nurhajijah, dosen pengampu pada program studi manajemen bisnis. Pada semester ini, saya mengampu 2 mata kuliah, yaitu strategi pemasaran retail dan metodologi penelitian. Kali ini saya akan memfokuskan pada mata kuliah strategi pemasaran retail, di mana mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan dalam strategi pemasaran dan pengelolaan bisnis retail. Materi mencakup tentang konsep dan strategi, dinamika pemasaran, format bisnis retail, tantangan dan peluang pemasaran, lalu juga tentang kepuasan pelanggan, perilaku konsumen, segmenting, targeting, dan positioning, strategi branding, experiential marketing, dan komunikasi pemasaran terpadu. Capaian pembelajaran pada mata kuliah strategi pemasaran retail adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami teori manajemen bisnis dalam menjalankan fungsi operasional bisnis dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penjualan dan pelayanan retail secara luring ataupun secara digital dan memberikan pelayanan yang unggul. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola aplikasi digital untuk menarik pelanggan dan pemasaran secara digital. Mata kuliah strategi pemasaran retail menggunakan pendekatan project-based learning yang mengkombinasikan metode diskusi, simulasi pemasaran, dan bermain peran. Demikian pengantar singkat mengenai mata kuliah strategi pemasaran retail. Untuk melihat bagaimana proses pembelajaran secara lebih lengkap, simak video pembelajaran berikut ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pertemuan ke-6 hari ini. Ingat, pertemuan ke-6 berarti minggu depan pertemuan ke-7 dan kalian sebentar lagi UTS. Jadi siapa yang belum mengumpulkan semua tugas-tugasnya, jangan lupa dikumpulin dan diupload di sistem kita, di LMS kita. Nah, sesuai dengan RPS yang sudah kalian baca sebelumnya dan sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin, untuk di pertemuan ke-6 materinya adalah tentang STP. Apa itu STP? Oke, ada yang tahu dulu belum sebelumnya STP itu apa? Segmentasi itu apa? Terusnya tuh targeting itu apa? Positioning itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum. Oke. Kalau belum kita bahas. Nah, ini dia. STP kalau disingkat dipanjanginnya jadi segmenting, targeting, lalu ada juga positioning. Jadi kalau setiap produk biasanya tuh atau setiap brand biasanya dia tuh sebelum ada di pasaran, si produsennya tuh menerapkan dulu atau membuat dulu nih si STP-nya. Jangan sampai kita udah bikin produk tapi salah sasarannya. Kalau sasarannya salah, yang terjadi apa? Laku nggak? Enggak. Kalau misal jualan jam mewah, tapi ke pelajar kayak kalian, dibeli nggak? Kalau mau jualan ke kalian, yang harus dijual tuh bahan-bahan, produk-produk yang kayak apa? Ya, kantong pelajar able katanya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan budgetnya kalian, terusnya juga sesuai dengan yang sekarang lagi hits. Jadi kayak misalnya cewek-cewek nih, kalian pasti pakai make upnya yang sekarang memang lagi ngehits. Kalau disuruh pakai Viva mau nggak? Kenapa nggak mau? Kenapa pikir-mikir? Zamannya lebih modern. Padahal kan sebenarnya nggak bisa diklaim ya kalau misal produknya zaman dulu terus ternyata ketika kita pakai ikutan kitanya jadi solasier gitu misalnya kayak ketinggalan zaman, padahal nggak juga. Tapi ternyata itu terjadi di konsumen. Kita tuh harus tahu dulu nih konsumen tuh lagi mau apa. Jadi biar laku kita harus tahu konsumen kita siapa. Kita harus membuat segmennya dulu. Terusnya
Dari segmen itu siapa yang mau dijadikan target? Dan bagaimana kita mau menciptakan persepsi unik di benak konsumen. Ketika positioning produk kita sudah terbentuk, yang terjadi adalah apapun merek yang ada di pasaran, pilihannya tetap si produk yang kita punya itu. Kayak misalnya teh botol. Banyak nih teh-teh di pasaran dari berbagai macam. Tapi kalau misal lagi di warung bakso, lagi di food court, pasti nanti yang tereksplisit terpikirkan tuh pasti si teh botol. Karena tagline-nya adalah apa? Tagline-nya teh botol apapun makanannya. Nah, itu adalah persepsi yang mau dibentuk si teh botol sosro ini kepada produknya untuk konsumennya. Jadi biar selalu diingat. Nah, salah satu bentuk biar selalu diingatnya tuh kayak gitu. Kayak kalian juga harus punya ini, harus punya positioning di antara teman-teman kelas atau di antara satu angkatan di Himabis misalnya. Harus punya positioning. Kalau kalian melihat Maria nih, Maria positioningnya kayak gimana? Persepsi unik kalian terhadap Maria apa? Baik, lucu. Makasih kan. Apalagi kalau kata cowok-cowok jangan-jangan nanti wah kalau Maria takut banget nanti ditagih kayak gitu karena Maria bendahara. Tapi nggak apa-apa, itu adalah persepsinya Maria, jadi tidak salah. Gitu. Nah kita bahas segmenting itu apa? Segmenting artinya membagi pasar. Pasarnya dibagi-bagi. Nah dibagi-bagi berdasarkan apa? Demografis, terusnya juga geografis, psikografis, dan perilaku. Demografis berarti berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Kayak tadi, kalau jualannya jam mewah ya nggak bisa ke pelajar. Pasti ke apa ya, ke stage yang misalnya karyawan yang sudah settle, terusnya di masyarakat kelas menengah ke atas, nah gitu. Berdasarkan geografis artinya lokasi, iklim, wilayah. Nah, iklim, wilayah, lokasi. Kalian mau jual jaket bulu, jaket tebal. Laku nggak? Enggak, tapi mungkin bisa aja laku kalau untuk sebagian orang yang mau berpergian ke Eropa. Daripada beli mending sewa. Gitu. Jadi mungkin masih tetap ada pangsa pasarnya, tapi kalau tujuan kaliannya adalah mencari keuntungan, ya harus tahu dulu nih secara geografisnya kita kayak gimana. Apalagi Cirebon yang panas. Kalau mau pakai jaket tuh bukan buat dingin, bukan buat karena menghangatkan, tapi buat apa kalau kita pakai jaket? Biar nggak hitam kan. Jadi melindungi dari cahaya matahari. Secara psikografis ini adalah gaya hidup, nilai, dan minat. Kita harus tahu juga gaya hidupnya kayak gimana. Kalau dia ternyata gaya hidupnya yang high end, kita tawarkan baju-baju yang harganya terjangkau, ya dia nggak mau. Dan harus ada nilai. Biasanya semakin tinggi kelas masyarakatnya, semakin high end dia, maka dia akan mencari produk-produk yang punya nilai. Tentu sih minat. Yang ketiga adalah perilaku. Perilaku konsumen. Ini unik banget. Kita tidak bisa menyamaratakan satu konsumen dengan konsumen lainnya. Ada yang ya harganya 10.000, kalian mau ekspektasi apa dengan barang 10.000? Tapi ada yang kok ini begitu sampai kayak begini gini gini gini. Ya kalau mau bagus ya harus yang harganya juga bagus. Nah, perilaku ini nanti yang akan mempengaruhi secara minat beli, secara pemilihan produk dan lain-lain. Begitupun di loyalitas merek ya. Ini kalau digambarkan nantinya seperti ini, demografi berdasarkan age dan income, psikografi lifestyle dan lain-lain. Nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah, kalau udah tahu segmennya di mana, lalu kita
Berlanjut ke targeting, memilih segmen prioritas. Jadi kalau segmen itu adalah lingkaran yang bulatnya, target itu adalah lingkaran yang lebih kecil di dalam segmen yang tadi. Segmennya misalnya strategi penargetannya ini satu produk untuk seluruh pasar atau tidak. Kita harus mentargetkan produk ini nih untuk siapa. Misalnya produknya handphone. Handphone ini bisa dibeli nggak untuk semua kalangan? Terus yang kedua adalah apakah produknya berbeda tiap segmen? Ada kelas-kelasnya. Jadi biasanya ini terjadi kayak di kosmetik. Paragon itu punya produknya kan satu nih, kosmetik. Tapi dia punya beberapa lini, ditargetin lagi. Ada yang untuk pelajar atau untuk teenager, ada yang untuk dewasa, ada yang untuk pria. Padahal satu unit bisnis yang sama, Paragon. Tapi dengan merek-merek yang berbeda. Apa aja? Kalau yang untuk orang untuk wanita dewasa apa? Wardah dan makeover. Kalau untuk teenagernya, Emina. Sama satu lagi. Ayo, satu lagi. OMG. Kalau untuk cowoknya, Kaf. Jadi dia punya semua segmentasi. Jadi tinggal dibedakan aja targetnya untuk siapa. Terusnya juga fokus pada satu segmen spesifik. Sebenarnya kalau misal kita menciptakan satu produk nih, kita harus fokus biar kita tahu konsumen mana yang harus dikejar. Kalau misal ini produk ini bisa ke semua lini. Kalau bisa ke semua lini nanti semakin banyak juga strategi yang harus dibikin ya. Terusnya yang keempat adalah penargetan sangat personal. Biasanya ini produk-produk yang emang sukanya atau memang memanjakan konsumennya dengan customize. Jadi sesuai dengan keinginannya, keinginan konsumen. Nah, biasanya penargetan sangat personal ini ya tidak semua orang bukan mampu ya, tapi tidak semua orang memang mencari ini karena pangsa pasarnya lebih kecil. Karena tidak semua orang tuh bisa membayar secara lebih besar untuk sesuatu yang personal. Ya, tetap ada sih, tapi kan itu kalangannya terbatas. Tapi tadi balik lagi, kalau mau mencarinya profit, ya berarti kita harus tahu targeting mana, segmen mana yang memang membawa keuntungan lebih banyak daripada kita. Membawa keuntungan lebih besar ke kita daripada. Lalu positioning menciptakan persepsi unik. Tadi persepsi uniknya tuh maksudnya seperti apa? Positioning yang efektif memastikan merek Anda menempati tempat yang jelas, berbeda, diinginkan di benak konsumen. Misalnya dengan cara keunggulan produk, terusnya juga manfaat khusus, terus juga identitas yang kuat. Nah, ini tiga cara untuk bisa mempositioningkan produk kita mau kemana. Kita bisa menambahkannya di keunggulan produknya, atau menambahkan manfaat khususnya, atau kita harus punya identitas yang kuat atau brand yang kuat. Nah, ini sebagai gambaran, ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini kotak obat. Kotak obat ada dua sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y yang ada horizontal dan ada vertikal. Ini yang sebelah sini adalah manual, artinya si kotak obat ini manual, masih yang secara manual, dan ini yang sudah otomatis. Nah, semakin ke atas makin affordable, tapi yang bawah ini adalah less affordable. Kalau kita bagi di kuadran ini ada easy dose. Ini artinya yang manual tapi harganya masih sangat terjangkau. Ini manual tapi harganya lebih mahal.
Kalau yang ini automatic, harganya lebih tinggi. Kalau yang ini automatic juga tapi lebih rendah. Jadi kita bagi. Nah, ada 4 produk, semuanya punya pangsa pasarnya nggak? Punya. Karena setiap produk ini pasti dia punya targetnya masing-masing. Tapi dia memposisikan si produk ini dengan cara apa? Misalnya kalau isi dos dengan harga yang terjangkau dan gampang ditemukan di mana-mana di toko obat dan lain-lain. Kalau ini dengan keunggulannya adalah dia spesial lebih besar dan lebih aman karena ini lebih double lock gitu. Kalau ini harganya ya affordable. Mungkin targetnya dia adalah orang-orang yang menengah ke atas atau kalangan atas. Jadi si Alphone dan Nine Life ini dia dibeli karena berdasarkan misalnya merek, karena identitasnya kuat. Dinilai kalau si produk ini lebih hygiene karena automatic dan harganya pun lebih mahal. Karena ada beberapa konsumen yang mikir kalau semakin tinggi harganya, maka semakin baik produknya. Ada harga, ada rupa. Jadi ini yang terjadi. Nah, kalau ini masih automatic sih dia, tapi tidak semahal yang atasnya. Gitu. Jadi persepsi mana yang mau dibentuk sama produsen di benak konsumen ya? Atau juga bahkan bisa jadi positioning ini terbentuk dari konsumen. Jadi karena konsumen merasa, wah kalau teh botol ini gampang banget dicarinya dan sudah terlalu melekat. Jadi walaupun banyak merek-merek yang lainnya, teh botol menjadi pilihan. Nah itu sebenarnya si brandnya tuh, si identitasnya tuh udah kuat banget. Kalau udah kayak gitu, produsen akan lebih mudah dalam marketingnya, memasarkannya. Tidak harus pakai iklan yang jor-joran atau kayak gimana. Dengan punya positioning yang kuat, sebenarnya itu sebagai aset si brand itu sendiri. Ini beberapa studi kasus. Yang pertama ada Gojek. Siapa yang pakai Gojek? Nah, Gojek nih yang pertama ada di Indonesia secara ini ya, aplikasi online. Dulu mungkin aneh, mau pesan ojek aja harus pakai aplikasi. Tapi ternyata sekarang kita tidak bisa tidak memakai Gojek. Justru menjadi pilihan. Nggak apa-apa nggak punya mobil, nggak apa-apa nggak punya motor, karena adanya Gojek motor saya ganti-ganti. Karena adanya Gokart, mobil saya ganti-ganti, punya supir pula. Jadi itu yang membuat fleksibilitas aplikasi ini yang membuat Gojek nih meningkat penggunaannya. Justru banyak jadinya, ada Grab, ada Maxim dan lain-lain. Nah, positioningnya dia adalah satu aplikasi untuk semua kebutuhan. Transportasi, pesan antar, pembayaran digital, dan semuanya bisa ada di situ. Mau makan sekarang nggak ke warteg aja, tapi ke GoFood. Gitu. Terus mau ngirim barang dengan cepat juga bisa pakai ini. Jadi dia sudah ada di satu aplikasi. Studi kasus yang kedua, ini siapa yang suka ke sini? Siapa Nina? Nina suka ke sini. Nah, segmennya siapa kalau Starbucks ini? Katanya segmennya adalah profesional muda, usianya 25 sampai 40 tahun, berpendapatan menengah ke atas, gaya hidupnya modern dan dinamis. Coffee shop sekarang tuh sebenarnya mungkin sudah agak berubah fungsi. Kalau dulu coffee shop tuh ya orang mau kopi, mau minum kopi ya ke kedai kopi. Tapi sekarang makanya kenapa berjamur nih? Sekarang tuh minum kopi justru kayak jadi sebagai tempat
transaksi bisnis, transaksinya yang positif ya, bisnis gitu. Jadi kayak misal ngobrolin suatu bisnis biar enak, biar santai ya di coffee shop. Terusnya buat kerja, buat ngerjain tugas. Makanya ada banyak coffee shop yang menawarkan banyak colokan. Nah, itu kan sebenarnya buat menarik pelanggannya juga. Terusnya juga targetingnya, kalau Starbucks ini ya sebenarnya semua bisa ke situ. Tapi mungkin dia diferensiasi marketingnya itu menyesuaikan menu dan suasana gerai untuk pekerja, pelajar, dan komunitas sosial. Jadi kalau Starbucks-nya dekat kampus, ya berarti target yang mau dia ambilnya adalah pelajar, mahasiswa. Terus juga positioningnya. Starbucks ini mengklaim kalau bukan sekedar kopi, tapi juga third place, tempat ketiga. Rumah pertama, kantor atau sekolah itu kedua, ya ketiganya ini. Terus ruang ketiga di antara rumah dan kantor dan personalisasi minuman dan suasana yang premium. Jadi yang dijaga Starbucks tuh kan premiumnya itu. Pasti kalian juga kalau ada temennya yang ke Starbucks, widih minumnya Starbucks gitu. Atau bawa tumblernya Starbucks gitu. Karena udah ketahuan tuh harganya berapa. Jadi sisi premiumnya yang mau dibangun Starbucks terhadap konsumennya. Lalu yang terakhir, slide terakhir adalah kenapa sih STP itu penting? Kenapa sih ini harus banget sama si produsen itu dilakukan? Yang pertama adalah untuk efisiensi sumber daya pemasaran. Jadi tadi yang Ibu udah bilang, kalau kita sudah punya positioning yang baik, maka pemasarannya pun jadi lebih gampang. Terusnya juga relevansi, pesan yang tepat sasaran meningkatkan peluang menarik dan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Jadi kalau kita bisa menyampaikan nih si positioning produknya dengan baik, nah otomatis tuh kita akan bertambah secara ininya pelanggannya, atau dia justru akan membawa pelanggan baru. Dan hal-hal yang seperti itu tuh justru meningkatkan namanya, brandnya. Lalu yang ketiga adalah keunggulan kompetitif, positioning yang kuat dan membedakan dari pesaing, maka nanti secara kompetisinya juga semakin baik, semakin bisa ya dia bisa inilah nggak mudah nggak mudah tergantikan nih kayak gitu. Ini materinya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu yang mau tanya. Tapi dalam bentuk studi kasus. Nah, studi kasus ini karena di pertemuan ke-6 ini kita sistemnya adalah diskusi. Kalian mencari problem solving dari studi kasus ini. Silahkan ini didiskusikan secara kelompok. Kelompoknya sesuai dengan yang tugas sebelumnya aja, karena biar nggak terlalu ribet lagi, kalian juga tidak harus menyesuaikan lagi. Ini ada tugasnya tentang UMKM kopi kampung. Kopi lagi nih, sesuai dengan senengnya kalian. Pasti kalau anak-anak seumuran sini kan hype-nya kan adalah kopi. Jadi tugasnya pun kopi biar bisa dikerjain. Nanti kalian silakan baca. Yang harus kalian diskusikan adalah 5 poin ini. 5 poinnya adalah identifikasi segmennya mau seperti apa, terusnya targetnya seperti apa, positioningnya juga yang mau diciptakannya kayak gimana, terusnya strategi apa untuk bisa memperkuat si positioning. Terus buat usulan slogan atau tagline yang sesuai dengan positioning si kopi kampung. Jadi kalian mau bikin slogan sama logonya kayak gimana? Nanti kalian silahkan explore. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan ini? Boleh? Gimana? Ini misalkan hasilnya lebih dari 5 poin itu boleh nggak?
Oke, kalau misal ini kan adalah poin pertanyaan diskusinya, tapi kalau kalian mau kembangkan boleh banget. Jadi jangan hanya stuck di sini, tapi silahkan explore terkait studi kasus ini. Boleh jadi 10 subbab atau lain-lain kayak gitu, itu boleh banget. Gitu. Ada lagi? Siapa? Boleh, gimana? Ibu, ini kan tadi kopi kampung studi kasusnya. Itu tuh konsepnya menurut Ibu tradisional atau boleh mengeksplor? Oke, konsepnya boleh tradisional karena kopi kampungnya atau tidak, boleh banget sekalian, silakan tadi ya balik lagi explore. Karena justru sekarang kayaknya yang lagi nge-hype yang tradisional juga bisa diangkat gitu. Jadi walaupun namanya kopi kampung bukan berarti dibikinnya tradisional yang melayaninya pakai kemben kayak gitu atau pakai kebaya, nggak harus ya. Silakan kalian kembangkan, barangkali kopi kampung ini bisa masuk mall atau kayak gimana, atau bisa kayak Starbucks kayak gitu. Silahkan kalian bikin, kalau bisa kalian bikin juga terkait planogram ya. Gitu. Ada lagi? Gimana Maria? Kalau ini bentuk outputnya itu gimana? Atau seperti poster yang kemarin? Oke. Ini bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah kayak proposal ini, proposal bisnis. Jadi nanti kalian memang explore lagi nanti siapa ininya, siapa targetnya dan lain-lain. Kalau harus dibikin poster nggak apa-apa, tapi itu yang nanti akan dipresentasikannya aja. Tapi terkait nanti yang dikumpulkannya dalam bentuk apa, kalau bisa sih kayak bentuknya nanti jadinya kayak proposal bisnis. Gitu. Nanti kalian juga silahkan analisis kekurangan dan kelebihan si kopi kampung ini. Nanti sebagai barangkali ada poin tambahan untuk analisis SWOT kopi kampung, itu keren banget nantinya. Oke. Deadline-nya kapan? Deadline-nya sebelum UAS ya? Sebelum UTS ya? Berarti ini 2 minggu karena pertemuan 7 nanti kita ada materi lainnya, tapi berarti ini tidak harus dipresentasikan, nanti tinggal posternya aja nanti dilampirkan gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, kalau sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Oh ya, sebentar. Oke, silahkan absen, jangan lupa, jangan sampai tertinggal. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Kita ketemu lagi minggu depan di ruang yang sama, di jam yang sama. Semoga nanti kalian semua sehat. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ke-6 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan video pengajaran saya. Video ini disusun sebagai salah satu penilaian dalam PDD UKTPT pada sertifikasi dosen 2026. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Universitas Catur Insan Cendekia karena telah memberikan dukungan, kesempatan, dan fasilitas yang mendukung dalam pengembangan kompetensi saya sebagai dosen. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.